Baik teman-teman, jadi kita akan mulai membahas tentang dynamic routing di MikroTik. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang static routing, di mana kita menambahkan informasi secara manual ke dalam routing table. Kali ini kita akan membahas bagaimana routing table bisa diperbarui secara otomatis. Nah, dynamic routing ini memudahkan kita untuk menangani jaringan yang mulai kompleks atau besar, karena informasi routing dapat terdistribusi secara otomatis. Di dunia dynamic routing ada dua konsep utama yang perlu kita pahami, yaitu IGP Interior Gateway Protocol dan EGP Exterior Gateway Protocol. Untuk IGP, ini digunakan pada jaringan atau AS Autonomous System yang sama. Ada beberapa jenis IGP seperti Distance Vector, Link State, dan Hybrid. Distance Vector ini bekerja berdasarkan jarak, sementara Link State melihat parameter seperti bandwidth atau cost. Ada juga Hybrid yang merupakan gabungan keduanya. Sementara EGP digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, misalnya antar perusahaan atau ISP, dan contohnya adalah BGP. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan fokus ke OSPF Open Shortest Path First, yang termasuk IGP dan relatif lebih mudah dipahami. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protokol LSR. Sebelum kita benar-benar menerapkan routing dinamis dalam topologi yang kita punya, memang langkah yang paling bijak untuk paham dulu tentang protokol routing dinamis yang akan kita gunakan. Salah satu protokol yang populer dan sering dipakai adalah OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First termasuk dalam kategori IGP Interior Gateway Protocol dan menggunakan algoritma Link State. Ini berarti OSPF akan mencari jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load sesuai kecepatan yang dipilih. Kelebihan OSPF adalah kemampuannya untuk membagi jaringan menjadi beberapa area atau hierarki, sehingga konfigurasinya bisa lebih fleksibel dan terorganisir, terutama saat kita berurusan dengan banyak network atau router. Dengan menggunakan OSPF, kita bisa mengaktifkan routing dinamis yang akan memperbarui routing table secara otomatis setiap ada network baru. Ini jauh lebih efisien daripada menambahkan static route secara manual, apalagi kalau jumlah routernya sudah banyak. Selanjutnya di sini ada OSPF area. Tujuannya memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutean. Di sini ada backbone area 0. Area ID 0.0.0 bertanggung jawab mendistribusi informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logika. Selanjutnya standar atau default area merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dari ABR dan terhubung dengan area 0 backbone area. Selanjutnya ada sub-area, stub area, area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertis external route. Digantikan default area. Dan yang terakhir di sini ada stub area. Stub area yang tidak menerima external route digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Selanjutnya di sini ada OSPF Lab, merubah lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing dengan mendaftarkan dynamic active connected sebelumnya ke dalam network pada OSPF. Mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Baik, jadi langkah yang kita bahas kali ini adalah mempersiapkan topologi sebelum kita mengonfigurasi OSPF. Tadi kita sudah punya topologi static routing di Pinet Lab yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya. Nah, setelah perangkat-perangkat yang tadinya mati kita nyalakan satu persatu seperti ini, kita bisa masuk ke konsol router tersebut entah lewat terminal ataupun lewat Winbox. Di sini saya masuknya lewat terminal. Yang perlu diingat, ketika kita menyalakan kembali perangkat yang sempat dimatikan, IP yang diberikan ke WAN router kita dari ISP bisa berubah, karena router akan merequest IP melalui DHCP lagi. Misalnya itu tadi IP-nya kan 207, coba di sini kita
Lihat, ntar teman-teman. Untuk loginnya di sini kita menggunakan admin. Untuk PW-nya kita skip saja. Ini juga di skip. Lalu Ctrl C. Setelah itu kita enter lagi. Kalau belum bisa, kita boleh pancing-pancing agar bisa di enter teman-teman. Masih belum bisa. Lalu di sini kita ketik perintahnya itu IP address print. Lalu enter. Di sini IP-nya itu berubah menjadi 137.17. Setelah itu, kita pastikan koneksi antara PC dan Peanut Lab sudah diatur agar saling terhubung dengan menambahkan routing di command prompt. Kita masuk ke CMD. Setelah itu, kita run administrator. Di sini untuk perintahnya itu kita ketik root add. Lalu untuk IP-nya kita masukkan IP router satunya 10.0.137.17. Lalu masknya itu karena kita menggunakan prefix 24 jadi 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya kita menggunakan IP Peanut Lab-nya 192.168.186.157. Setelah itu enter. Oh, teman-teman, mohon maaf. Di sini untuk yang 17 ininya kita harusnya itu ketik 0 bukan 17 ya teman-teman. Kita ulang. Root add 10.0.137.0 mas 255 0. Untuk gateway-nya 192.168.186.157. Setelah itu internet. Kita lihat dulu teman-teman. Kita ulang. Nah, di sini sudah oke teman-teman. Berikutnya kita masuk ke setiap router menggunakan Winbox. Mulai dari router 1 dengan IP yang baru, kita sambungkan ke router-router selanjutnya, router 2, 3, dan 4 melalui fitur Ramon di Winbox. Setelah berhasil terhubung ke semua router, langkah selanjutnya adalah mendisable semua state routing yang sebelumnya kita sudah konfigurasikan, supaya kita benar-benar pure menggunakan dynamic routing OSPF dan tidak ada state routing yang aktif lagi. Kita masuk ke Winbox.
Di sini kita connect-nya itu menggunakan router pertama 17. Connect untuk passwordnya kita kosongkan, teman-teman. Lalu kita connect ke router kedua. Di sini kita pergi ke bagian menu more. Setelah dari menu more, kita ke new inbox. Di sini kita ubah dulu ininya 17. Kita klik yang connect to Roman. Di sini kita connect ke router 2. Lalu kita ke menu bagian more lagi, setelah itu ke new inbox. Setelah itu ini ya sama seperti tadi, ganti dulu menjadi 17, lalu connect to Roman. Kita connect ke router 3 dan sesudah itu nanti kita connect ke router 4-nya, teman-teman. Caranya masih sama seperti tadi, kita ke router 1, more, new inbox, 17, connect to Roman, router 4, connect. Di sini kita akan masuk ke router pertama. Di sini kita akan mendisable dulu. Caranya itu kita ke menu IP lalu ke root. Di sini saya sudah mendisable buat yang untuk yang aktif statiknya yang kita pelajari sebelumnya. Cara disable-nya itu gampang. Jadi kalian tinggal pilih yang mana yang ingin kalian disable, lalu kalian klik. Setelah itu kita klik X di sini. Untuk yang router pertama di sini kita mendisable, ada yang 5 yang kita disable ya. Selanjutnya kita ke router kedua. Di sini juga kalau tidak salah saya sudah mendisable semuanya untuk yang aktif statiknya. Dan untuk yang router ketiga dan keempat juga sama, teman-teman. Untuk yang ketiga, lalu yang keempat juga sudah IP routes. Nah, selanjutnya kita lakukan uji coba pada setiap routernya. Misalnya kita mau ping ke router keempat. Ini sudah, nah habis. Oh pantas. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang kita rencanakan sebelumnya, yaitu melakukan dynamic routing SPF, di mana kita akan masuk ke area lab. Di sini teman-teman, untuk topologi yang kita punya terdapat 4 laptop, yang dimana setiap laptop ini memiliki klien. Jadi di sini itu kita terdapat 4 router, dan di setiap router ini memiliki 4 klien. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang kita rencanakan sebelumnya, yaitu melakukan dynamic routing OSPF, di mana kita akan masuk ke area lab. Di sini teman-teman, kita kecil dulu. Untuk topologi yang kita punya terdapat 4 router dan juga 4 PPC client. Nah, untuk konfigurasi state routingnya sudah kita disable juga teman-teman. Jadi saya rasa untuk konfigurasi OSPF kita konfigurasi. Jadi kita bisa masuk ke router. Ke router yang pertama maksudnya, sorry teman-teman. Terlebih dahulu untuk menu konfigurasi SPF kalian bisa pergi ke routing. Setelah itu ke SPF lalu network. Di sini kita add. Kita tambahkan 2 DAC aja teman-teman. Yang 10.0 dan yang mengarah ke router 2 dan yang 1.0 yang mengarah ke klien. Kita lakukan kita add dulu untuk lakukan dulu ini ya, untuk yang 1.0. Sorry teman-teman. Sini kita ketik 192.168 1.0/24. Lalu untuk areanya ini backbone.
backbone, setelah itu apply, lalu OK. Selanjutnya yang kedua, kita menggunakan IP yang dimiliki oleh router 1 yang mengarah ke router 2, yaitu 10.0. Kita add 10.10.10.0/24. Untuk areanya kita fokuskan saja pada backbone, kita apply, lalu OK. Cukup simpel teman-teman, saya rasa untuk integrasi OSPF ini. Untuk yang router 1 sudah cukup, kita pindah ke router yang kedua. Di sini kita melihat routing table yang dimiliki oleh router 2, dia memiliki 3 DAC. Ada yang mengarah ke router 1, ada yang mengarah ke router 3, dan ada yang mengarah ke klien yang dimilikinya. Jadi di sini kita pergi ke menu routing, lalu OSPF, setelah itu network. Kita add di sini kita tambahkan yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu. Mungkin kita ketik di sini 10.10.0/24, lalu untuk areanya kita fokuskan saja kepada area backbone, lalu apply, OK. Kita add lagi di sini, kita akan tambahkan yang mengarah ke router 3, yaitu 20.0, 10.20.20.0/24 area backbone, apply, OK. Kita add lagi, dan di sini kita akan tambahkan yang mengarah ke klien 192.168.2.0/24 area backbone, apply, OK. Nah, untuk DAC yang dimiliki oleh router 2 saya rasa cuma 3. Kemudian kita lihat pada menu routing OSPF-nya di sini. Kita sudah tambahkan yang saya rasa sudah cukup. Untuk yang pertama, kita pergi ke yang router ketiga. Di router 3 ini ada 3 DAC teman-teman yang terinformasi pada routing tabelnya. Jadi kita bisa tambahkan pada routing OSPF network. Routing OSPF network. Di sini kita add. Kita tambahkan yang mengarah ke router 2 dulu, mungkin yang 10.20.20.0/24 areanya backbone, apply, OK. Kita add lagi. Di sini kita tambahkan yang mengarah ke klien dulu, yang 3.0, 92.168 3.0/24. Untuk area masih sama backbone, apply, OK. Lalu untuk yang ketiganya di sini kita tambahkan yang mengarah ke router 4, yaitu 10.20. Sorry teman-teman, maksudnya 10.30.30.0/24. Untuk areanya masih sama backbone, di sini kita apply, lalu OK. Saya rasa untuk yang router ketiga ini sudah cukup. Kita pergi ke router yang keempat, yang terakhir. Untuk router 4 hanya memiliki 2 DAC yang berinformasi pada tabel. Kita bisa tambahkan atau daftarkan pada OSPF-nya routing OSPF network. Di sini kita add. Untuk yang pertama kita tambahkan yang mengarah ke klien dulu, yang 4.0 92.168 4.0/24. Areanya masih sama backbone, apply, OK. Kita add lagi yang kedua, mungkin kita akan tambahkan yang mengarah ke router 3-nya, yaitu 10.30.30.0/24. Areanya masih sama backbone, apply, OK.
Untuk saat ini kita sudah tambahkan DAC pada setiap router. Jadi setiap router akan memiliki DAC. Sudah kita tambahkan pada SPF networknya, sehingga ketika kita lihat pada routing table-nya, konfigurasi dynamic routing SPF-nya sudah berhasil. Jadi kalau misalkan kita cek pada router yang pertama, kita pergi ke router yang pertama dulu, IP routes. Nah, ketika kita pergi ke routing table IP routes, di sini ada informasi terkait DAO. DAO itu apa sih? DAO itu Dynamic Active OSPF. Berarti kita sudah bisa ping ataupun bisa komunikasi dengan networknya 20.0, yang 20.0, lalu yang 30.0, 3.0, 3.0, jadi saya rasa untuk di router 1 konfigurasi dynamic routing OSPF-nya sudah berhasil, jadi sudah lengkap juga informasi routing table-nya. Jadi bisa kita dilihat di sini yang 20.0 sudah ada, lalu yang 10.0 ada, dan yang 3.0 juga ada, teman-teman. Oke, saya rasa sudah lengkap semuanya. Bisa kita cek lagi untuk yang router 2-nya juga. Di sini sudah ada informasi DAO-nya. Kita cek untuk yang router 3. Sini untuk yang router 3 juga sudah ada informasi DAO. Lalu untuk yang router 4 juga sudah ada, teman-teman. Untuk saat ini ketika ingin komunikasi antar router 1, 2, 3, 4 atau kontribusi 1, 2, 3, 4 itu sudah bisa semuanya. Kecuali untuk akses ke internet belum ada, karena memang belum kita arahkan ke internet. Untuk dynamic routing OSPF ini sudah kita lakukan konfigurasi pada 4 router, teman-teman. Dan ketika kita terapkan uji coba pada setiap routernya, misalkan kita mau ping ke router 4, kita ke new terminal. Di sini untuk perintahnya itu kita ketik ping. Untuk new passwordnya kita skip saja. Lalu di sini Ctrl C. Setelah itu untuk perintahnya itu kita ketik ping. Kan di sini kita itu ingin ping ke router 4 ya, teman-teman. Jadi untuk IP-nya kita menggunakan IP router 4, yaitu 10.30.30.2. Lalu kita enter. Nah, ini sudah dinyatakan berhasil. Terus kita coba di router 4-nya ya, teman-teman. Kita masuk ke router 4. Misalkan dari IP 4.0 ini ingin ping ke network router 2, teman-teman. Nah, ingin ping ke network router 2 ini. Jadi caranya gimana? Kita menggunakan yang namanya sort address. Kita menggunakan perintah seperti ini, teman-teman. Kita masuk ke new terminal. Di sini untuk perintahnya itu ping 10.10.10.2 lalu src address sama dengan kita masukkan IP PPC-nya yaitu 192, yang 4.0 tadi 192,
168.4.1. Setelah itu kita enter. Nah, jadi secara tidak langsung kita melakukan ping dari PVC ke router 2, teman-teman. Di sini kita perkecil dulu. Di sini kita akan tambahkan satu perangkat mikrotik dan satu perangkat PVC lagi, teman-teman. Untuk kemu optionnya kita hapus saja lalu save. Setelah itu kita tambahkan perangkat PC-nya, kliennya untuk si mikrotik atau router yang kelima ini. Kita langsung save saja. Di sini saya ingin coba ke topologi saya, di mana saya memiliki satu perangkat mikrotik yang sudah saya tambahkan. Kemudian di sini juga memiliki klien yang dimiliki oleh mikrotiknya itu. Untuk mikrotik baru ini saya akan definisikan menjadi router yang kelima, di mana nantinya ini sebagai network baru. Di sini kita akan belajar bagaimana kalau ada network baru. Jadi kali ini kita coba koneksikan terlebih dahulu, kemudian kita buka konsol terminalnya, kita koneksikan, aktifkan. Setelah aktif, kita buka konsol terminalnya. Di sini loginnya itu loginnya itu menggunakan username default, yaitu admin. Passwordnya kita kosongkan. Ini kita klik N lalu skip. Lalu di sini Ctrl C. Kalau belum bisa di enter, bisa kita pancing dulu untuk terminal mikrotiknya ini. Setelah itu kita di sini ketik IP address print, kita enter. Di sini untuk IP-nya itu belum ada ya, teman-teman. Lalu kita coba ketik IP neckboard print, belum ada juga, teman-teman, karena si mikrotiknya ini belum kita sambungkan ke sini ya. Lalu kita ubah namanya dulu, kita ketik system identity set name router 5. Lalu kita enter. Di sini untuk namanya sudah terganti. Kita coba koneksikan untuk yang router kelima ini. Kita masuk lagi ke konsol mikrotiknya. Di sini kita coba ketik lagi IP address print-nya. Untuk IP masih belum ada. Kita coba ketik IP neckboard print. Nah, di sini sudah ada alamat tetangga, yaitu alamat si router 4 ini. Untuk MAC address-nya ini adalah MAC address-nya si router 4, teman-teman.
Langkah selanjutnya kita bisa koneksikan antara router 5 dengan kliennya. Sebelumnya di sini kita ubah dulu. Namanya menjadi router 5. Kita koneksikan antara VPC klien ini dengan router 5-nya. Kita rapikan dulu teman-teman. Lalu di sini untuk IP yang mengarah ke klien dari router 5 itu dia mendapatkan IP 5.1. Bisa kita tambahkan teks. Di sini kita ketik 192.168.5.1/24. Ini untuk router 5 Ether 2 yang mengarah ke klien. Lalu untuk VPC kliennya memiliki IP 5.2. Kita tambahkan lagi teks 192.168.5.2/24. Ini untuk alamat VPC kliennya. Dan untuk bagian router 5 yang mengarah ke router 4, di bagian Ether 1-nya ini, dia memiliki IP 40.2. Kita tambahkan lagi teks 10.40.40.2/24. Ini di sini ya teman-teman. Sedangkan router 4 yang mengarah ke router 5 memiliki IP 40.1 di bagian Ether 3-nya ini. 10.40.40.1/24. Jadi langsung saja kita konfigurasikan, kita pergi ke router. Jadi langsung saja kita konfigurasikan, kita pergi ke router yang keempat. Di sini kita pergi ke menu IP, lalu addresses. Di sini kita add untuk IP address-nya itu kita menggunakan IP address yang mengarah ke router 5. Pada bagian Ether 3-nya IP address-nya itu 10.40.40.2.1/24. Lalu untuk Ether-nya itu kita menggunakan Ether 3. Setelah itu kita apply lalu OK. Langkah selanjutnya kita bisa aktifkan di router 5 dengan fitur Roamon. Sini kita ketik tool Roamon. Set enable sama dengan yes. Lalu enter. Di sini kita ketik lagi Roamon print. Nah, kalau sudah kita masuk ke Winbox. Kita masuknya itu via router 1 teman-teman. Di sini kita
ke new inbox. Setelah itu kita ganti dulu ini menjadi 17, lalu connect to Roamon di sini. Nah, di sini sudah ada untuk ya router 5-nya, kita connect di router 5 ini. Di router 5 ini kita langsung lakukan addressing pada setiap ether yang terhubung. Pilih menu IP, lalu address. Ini teman-teman, lalu kita expand. IP, menu IP, lalu address. Di sini kita add. Kita klik add, kita tambahkan ether 1 dan ether 2. Untuk ether 1-nya memiliki IP 40.2. 40.2/24. Ethernya itu ether 1, kita apply lalu OK. Selanjutnya kita add lagi. Kita tambahkan IP yang mengarah ke klien yaitu 5.1 192.168.5.1/24. Untuk ethernya itu interface-nya kita menggunakan ether 2, teman-teman. Kita apply lalu OK. Oke, teman-teman, di sini kita masuk dulu ke router yang keempat. Di router 4 ini kita akan tambahkan dulu kita ulangi, teman-teman. Di router 4 ini kita ke menu IP lalu ke routes. Di routes ini untuk yang 40.1, untuk yang router 4 ini dia itu sudah berkenalan dengan yang 40.1 ini. Untuk yang 40.0 ini, untuk yang router 4 dia udah berkenalan dengan yang 40.0, sementara untuk yang 50.0 ini dia belum. Jadi kita ke menu routing, setelah itu OSPF network, kita add di sini. Untuk networknya kita tambahkan yang 40.0/24. Lalu untuk areanya kita menggunakan area backbone, kita apply lalu OK. Selanjutnya kita pergi ke router yang kelima. Di router yang kelima ini dia itu sudah berkenalan dengan yang 40.0 dan 5.0 ini. Jadi bisa kita ke menu routing OSPF network, setelah itu add. Di sini kita masukkan dulu yang 40.0, 40.0/24 area backbone, apply lalu OK. Setelah itu kita masukkan yang 50.0 ini, add. Networknya 192.168.5.0/24 area backbone, apply OK. Lalu selanjutnya di sini kita coba cek di router yang pertama, kita ke menu IP lalu routes. Nah, di sini untuk yang 40.0 ini sudah terdaftar dan informasinya itu Dynamic Active OSPF. Dan untuk yang 5.0 juga sudah ada, untuk informasinya itu sama DAO Dynamic Active OSPF. Kita cek di router kedua. Di sini kita sama masuk ke menu bagian IP lalu routes. Di sini untuk yang 40.0 sudah terdaftar dan untuk yang 5.0 juga sudah terdaftar. Kita cek di router yang ketiga. Untuk yang 40.0 sudah ada ya, teman-teman, Dynamic Active OSPF, dan untuk yang 5.0 juga sudah ada infonya itu Dynamic Active OSPF. Kita cek di router yang keempat. Di router yang keempat ini untuk yang 40.0
sudah, karena dia itu sudah terhubung secara dinamik, jadi dia itu memiliki informasinya DAC itu dynamic active connected, dan untuk yang 5.0 ini informasinya itu DAO dynamic active OSPF. Di sini kita akan mencoba pengujiannya. Kita masuk ke router yang keempat. Misalkan router 4 ini dia itu ingin ping ke router yang pertama, jadi kita masuk ke menu new terminal. Setelah itu ini untuk passwordnya kita skip aja, lalu Ctrl C di sini. Misalkan si router 4 ini ingin ping ke router yang pertama, kita ketik ping ping 10.10.10.1, ping 10.10.10.1 ini dipastikan sudah pasti bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya misalkan router 4 ingin ping ke router 5, kita coba, kita masuk misalkan router 2 ini ingin ping ke router 5, kita masuk ke Winbox router 2, lalu kita ke menu new terminal. Di sini ini kita skip aja, kita ketik ping untuk IP router 5-nya itu 10.10.40.40.1. Kita coba. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya di sini jika kita ingin melakukan distribute default route, kita masuk ke router pertama. Di sini kita ke menu routing, lalu OSPF. Di sini kita klik yang instance. Lalu untuk default ini kita klik 2 kali. Kalian lihat yang bagian redistribute default route. Di sini kita klik ini, kita pilih yang if installed as tipe 1 ya teman-teman. Lalu kita apply, oke. Nah, di sini kalau misalkan sudah terkonfigurasi secara otomatis, kita langsung saja masuk ke router kedua. Di sini kita klik IP, lalu root. Nah, di sini untuk yang 00 sudah ada ya, sudah terkonfigurasi. Lalu kita klik cek di router yang ketiga, IP routes. Di sini untuk yang router 3, untuk 00-nya sudah ada teman-teman. Lalu kita cek di router yang keempat, di router 4 ini kita ke menu IP, lalu routes. Untuk yang 00 di sini sudah ada juga, kita cek di router yang kelima. Untuk yang 00 sudah ada. Jadi kalau misalkan kita coba ping 88, kita coba ke. Jadi di sini kalau misalkan kita mencoba ping di router 5 ini, kita ping 88, kita ketik ping, lalu 8.8.8 untuk SRC addressnya itu 192.168.5.1. Nah, ini dipastikan sudah bisa ya teman-teman.